Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitriani dengan NIM 412242311051. Mahasiswi Program Studi S1 Manajemen. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST SIP MMCHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM CFRM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Rahmia Nalibra Tawati, SEME CMA, selaku dosen pembimbing di laporan magang kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang saya di kantor notaris dan PPAT dengan judul Manajemen Pengelolaan Arsip Minuta di Kantor Notaris dan PPAT IN Abdul Jalil. Nah, yang melatar belakangi masalah ini ialah pentingnya arsip dalam setiap lembaga, baik itu lembaga pemerintahan ataupun non-pemerintahan. Pengarsipan sendiri ialah tahapan penting dalam pengelolaan informasi yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, serta pengaturan dokumen dan data untuk menjamin kemudahan akses dan perlindungan informasi. Tentunya semakin lama suatu lembaga berdiri akan semakin banyak pula dokumen yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang efektif harus dilakukan termasuk di kantor notaris dan PPAT. Selain membuat akta otentik, seorang notaris dan PPAT juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun, menyimpan, dan mengelola arsip minuta akta dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dapat diakses dengan mudah dan aman ketika diperlukan, karena keberadaan minuta akta ini sangat krusial seperti itu. Namun banyak juga kantor notaris dan PPAT yang mengalami berbagai kendala dalam pengarsipan minuta akta ini, termasuk di kantor notaris IIN Abdul Jalil. Selanjutnya ada perbedaan antara notaris dan PPAT. Dari segi definisi, notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang sehingga memiliki kekuatan hukum. Sedangkan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah yaitu seorang pejabat yang memiliki wewenang membuat akta otentik yang berkaitan dengan tanah atau hak atas tanah. Kemudian dari segi tugas dan fungsi, seorang notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan berbagai jenis perjanjian serta pendirian perusahaan, mengolah dan menyimpan dokumen, serta menjadi penasihat hukum bagi klien atas dokumen atau akta yang akan dibuat. Sedangkan PPAT ialah membuat akta otentik yang berkaitan dengan hak atas tanah seperti akta jual beli atau AJB, kemudian akta hibah ataupun akta waris. Selain itu juga PPAT bisa membantu mendaftarkan hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kemudian dari segi pelantikannya juga berbeda. Notaris dilantik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan PPAT, seorang PPAT dilantiknya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Di sini ada definisi dari arsip menurut undang-undang ialah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh berbagai lembaga. Nah, arsip ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk mendukung kegiatan administrasi dan birokrasi. Berperan juga sebagai pusat memori suatu organisasi dan menjadi bukti keberadaan organisasi tersebut. Selanjutnya ada definisi dari minuta akta, yaitu dokumen asli yang berisi rancangan akta
atau perjanjian yang dibuat oleh notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris dan disimpan sebagai bukti keaslian akta otentik. Minuta akta ini memiliki berbagai macam fungsi seperti dokumen resmi, bukti hukum, kemudian bisa dijadikan referensi dan arsip, serta sebagai kepatuhan dan mendukung proses hukum. Di sini ada profil perusahaan tempat saya melakukan magang, yaitu di kantor notaris dan PPAT IIN Abdul Jalil SH SPN, yang berdiri pada tahun 2001, tepat pada saat Bapak IIN dilantik menjadi seorang notaris. Kemudian untuk pelantikan menjadi PPAT sendiri itu terjadi pada tanggal 4 Desember pada tahun 2003. Kantor ini beralamat di Katapang. Selanjutnya ada aktivitas magang. Di sini jadwal waktu magang saya bagi menjadi 3 tahap. Tahapan yang pertama yaitu persiapan, di mana saya mempersiapkan surat pengantar dari kampus untuk pengajuan magang di kantor notaris dan PPAT IIN Abdul Jalil. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Saya melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih 3 bulan. Terhitung dari 28 Oktober 2024 sampai tanggal 24 Januari 2025. Dari hari Senin sampai Jumat dimulai dari pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian tahap ketiga yaitu pelaporan, pembuatan laporan aktivitas magang yang telah dilakukan. Masih di aktivitas magang. Nah, selama 3 bulan itu saya tentunya melakukan berbagai bidang kerja yang diawasi dan diarahkan oleh pembimbing di lapangan. Dari banyaknya bidang kerja tersebut, di sini ada 6 bidang kerja yang akan saya paparkan. Yang pertama, saya melakukan repertorium, yaitu mencatat semua akta yang diterbitkan oleh notaris ke dalam buku besar, yaitu dengan mencatat minuta-minuta yang berada di kantor. Ini juga menjadi salah satu dari pengarsipan. Kemudian menggaris dan menjahit. Menggaris ini merujuk pada kegiatan menggarisi tepian dokumen atau akta menggunakan ballpoint warna merah yang bertujuan untuk menghindari penambahan atau pengurangan kata. Kemudian menjahit ini ialah kegiatan menyatukan lembaran-lembaran dokumen atau akta biasanya yang telah dijahit dengan menggunakan cara manual dengan benang dan jarum yang telah ditentukan. Kemudian pembuatan cover akta dengan menggunakan mesin tik, yaitu dengan mengisi nama pembeli, kemudian tanggal terjadinya, serta nomor akta yang tertera di akta tersebut. Selanjutnya yaitu menyusun minuta. Penyusunan minuta ini dilakukan sesuai dengan nomor urut akta yang asalnya tidak berurut jadi diurutkan seperti itu. Nah, ini juga nantinya dijadikan langkah untuk pengarsipan. Selanjutnya ada pengetikan. Proses pembuatan akta dengan menggunakan format yang sesuai dengan jenis akta, baik itu AJB, hibah ataupun waris, dengan memasukkan data pihak pembeli dan pihak penjual beserta dokumen pendukung lainnya. Yang terakhir ada pengecekan akta untuk memastikan data sesuai dan menjadi bukti bahwa akta tersebut benar dibuat di kantor notaris dan PPAT ini. Selanjutnya ada pembahasan diawali dengan analisis. Setelah dijelaskan, seorang notaris ataupun PPAT mempunyai tugas pokok yaitu membuat akta otentik ataupun dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum untuk berbagai tindakan. Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta permintaan dari pihak yang berkaitan. Nah, di samping tugas pokok tersebut, seorang notaris juga memiliki tanggung jawab untuk mengarsipkan surat ataupun dokumen-dokumen lainnya yang nantinya akan menjadi protokol notaris. Nah, protokol notaris itu sendiri ialah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara sehingga harus diarsipkan sesuai dengan hukum dan peraturan.
masuk ke analisis, yaitu penyimpanan arsip, yaitu salah satu aktivitas pengelolaan arsip seperti penataan arsip secara sistematis untuk mempermudah serta mempercepat penemuan kembali arsip pada saat arsip diperlukan. Penyimpanan atau pengelolaan arsip minuta akta di kantor notaris dan PPAT IIN Abdul Jalil menggunakan sistem nomor atau numerical filing system, yaitu sistem penyimpanan berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau suatu badan. Nah, pengelompokan minuta akta sesuai nomor dilakukan pada setiap bulan hingga ke tahun. Selanjutnya, yang menjadi kendala dari kantor notaris dan PPAT IIN Abdul Jalil yang pertama yaitu kurang lengkapnya berkas atau dokumen yang dibawa oleh klien sehingga memiliki dampak yang signifikan pada proses kerja di kantor. Mengapa signifikan? Karena ketidaklengkapan dokumen tersebut memungkinkan informasi yang diarsipkan menjadi tidak akurat. Informasi yang diarsipkan menjadi tidak akurat sehingga nantinya ditakutkan menimbulkan permasalahan hukum untuk notaris itu sendiri. Kemudian kendala ini juga menyebabkan bertambahnya beban kerja dan pengurangan sumber daya staf di kantor. Kemudian efisiensi waktu juga kemungkinan sulit tercapai. Kemudian kendala lainnya yaitu banyaknya jumlah dokumen yang harus diarsipkan. Nah, dari kendala yang sudah dijelaskan, solusi yang diterapkan yang untuk kendala yang pertama yaitu pihak kantor perlu melakukan pendekatan yang proaktif dan sistematis seperti melakukan konfirmasi ulang mengenai ketidaklengkapan dokumen yang dibawa. Misalnya ada seorang klien yang ingin membuat akta jual beli atau AJB, namun dokumen yang dilampirkan ataupun warkahnya misalkan tidak lengkap, terus riwayat tanahnya kurang lengkap, maka staf di kantor akan menghubungi pihak-pihak terkait. Tentunya yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah pihak desa. Kemudian staf juga bisa mengadakan konsultasi awal, baik itu bersifat daring ataupun pertemuan langsung. Nah, di sesi ini, klien bisa menanyakan berbagai hal yang berkaitan sehingga meminimalisir terjadinya kekurangan dokumen yang harus dibawa atau diperlukan. Nah, sebelum ke solusi yang kedua, perlu diketahui bahwa seorang notaris itu dalam pembuatan satu akta itu membuat 3 lembar salinan gitu ya. Nah, itu lembar pertama yang nantinya akan dijadikan sebagai arsip di kantor dan tentu tidak diberikan kepada klien. Kemudian lembar kedua ini dijadikan sebagai bahan laporan yang ditujukan kepada BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, untuk yang ketiga yaitu lembar salinan. Nah, lembar inilah yang nantinya akan diberikan kepada klien. Selanjutnya untuk solusi kendala yang kedua dari banyaknya jumlah dokumen yang harus diarsipkan yaitu kantor menerapkan setiap penjilidan minuta akta diisi dengan ratusan minuta. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tempat karena banyaknya dokumen fisik. Tentu sistem komputerisasi pun dilakukan di kantor tersebut. Selain untuk pengarsipan, ini juga menjadi backup data dan memudahkan pengecekan jika ada arsip yang diperlukan. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu tanggung jawab notaris meliputi memastikan keabsahan dalam proses pembuatan akta, menyimpan dokumen tersebut, mengeluarkan salinan, serta melaksanakan tugas administratif yang berhubungan dengan pengelolaan arsip, termasuk protokol notaris. Setiap notaris dan PPAT diwajibkan menyimpan minuta akta sebagai catatan dan pengelolaan arsip dilakukan dengan menggunakan sistem penyimpanan yang terorganisir. Untuk kantor notaris dan PPAT IIN Abdul Jalil sendiri, manajemen pengelolaan arsip yang digunakan ialah dengan sistem pengkodean nomor.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.